Nasihat yang kedua, perbaiki sisi dalam dirimu, maka akan Allah muliakan sisi luar dirimu. Apa maksudnya? Orang-orang yang senantiasa memperbaiki sisi dalamnya dengan kesucian, dengan memperbanyak zikir di kalbunya, orang-orang yang terbiasa berzikir la ilaha illallah di tengah keramaian, insya Allah dimuliakan oleh orang sekelilingnya. Walaupun orang sekelilingnya tidak tahu dia sedang membaca la ilaha illallah. Karena orang yang membaca la ilaha illallah, bibirnya tidak bergerak. Sehingga orang tidak tahu kalau dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak bertasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, akan mendapatkan percikan kesucian dari Allah yang Maha Suci. Karena tasbih adalah perkataan yang maha mulia, yang diwahyukan lewat Jibril yang mulia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah yaumul mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Orang-orang yang memperbanyak menjaga kesucian dirinya di dalam hatinya lewat banyak berzikir, lewat berpositive thinking, dan satu lagi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya dalam tidak kelihatan, dalam kondisi tidak diperhatikan orang lain, tapi dia takut kepada Tuhannya, lahum maghfirah wa ajrun kabir, disiapkan bagi mereka ampunan yang sangat besar. Tahu maksudnya kalau disiapkan ampunan yang sangat besar, akan terbentang pintu-pintu kebaikan. Orang-orang akan memuliakan. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan kesendiriannya, karena ingin memelihara kesucian dirinya saat dia dalam kesendiriannya, insya Allah berkerumunan malaikat di sekelilingnya. Jika dia konsisten menjaga tauhidnya, tidak pelin-pelan dalam tauhidnya, selalu la ilaha illallah di dalam jiwanya, tidak pernah berubah. Apapun yang dihadapi, dia tidak akan pernah bergeser koordinatnya dari koordinat la ilaha illallah walau 1 derajat, apapun resikonya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang senantiasa konsisten menyatakan cuma Allah satu-satunya Rabbku, dan dia kemudian istiqamah konsisten walau harus lapar, walau harus hina, bahkan harus mati sekalipun. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, dia akan dihilangkan dari rasa takut karena malaikat berkerumun di sekelilingnya dan memuliakan orang ini. Orang-orang tua yang selalu menjadi teladan baik bagi anak-anaknya dengan ucapannya, dengan akhlaknya, apalagi dengan ibadah-ibadahnya, sudah dijamin surganya nanti di akhirat. Orang tua yang mendidik keimanan dengan teladan baiknya, lalu anaknya menjadi beriman, walaupun amalan orang tuanya lebih banyak daripada anaknya, satu saat nanti anaknya bisa satu level surganya dengan surga orang tuanya, sebagai tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang tua yang beriman lalu mengajak dengan teladan baik anak-anaknya dan sekeluarganya, lalu mereka semua ikut beriman, lalu masuk surga, maka surga anak cucunya, meskipun amal soleh mereka tidak sebanyak orang tua dan kakeknya, akan disamakan surganya satu saat kelak. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak dikurangi sedikit pun dari amalan orang tuanya itu. Sidang Jumat rahimakumullah, ayah yang selalu menjaga kehormatan dirinya di hadapan anaknya, suami yang selalu menjadi teladan bagi istrinya, insya Allah akan senantiasa dimuliakan oleh anak dan cucunya, tapi sayang disayang.
Ada banyak anak laki-laki yang tidak ingin seperti ayahnya. Ada banyak ayah kehilangan anaknya karena ayahnya sibuk hanya urusan dunia. Anaknya berjumpa dengan ayahnya seperti ATM, kalau butuh uang saja. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik bersama anaknya. Berapa banyak anak ketika ayahnya pulang memilih tinggal di kamar dan malas untuk duduk bersama ayahnya. Karena ayahnya tidak punya kata-kata kecuali belajar, bangun, makan, sholat. Tidak ada pelukan, tidak ada belayan, tidak ada kisah, tidak ada cerita, tidak ada canda. Lihat anak-anak yang menjadi korban narkoba karena jauh dari ayahnya. 71% penyebab narkoba adalah bukan karena di sekolah, bukan karena di masyarakat, bukan karena pergaulan. Persoalan semua bermula dari rumah. Naudzubillah min dzalik.